Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah hari ini Pak Wid bisa ketemu kalian lagi ya. Walaupun kita hanya ketemunya lewat daring atau online. Anyway, I'm so happy because I can see you here again, although we can be connected through online classes. Untuk hari ini, for today, I would like to explain all the things about models. Jadi hari ini kita akan belajar tentang models. Apa itu models? Kemudian bagaimana pemakaian dalam kalimat dan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika kita menggunakan modal. Maka kita akan belajar tentang hal tersebut hari ini. Tapi sebelum lanjut, saya minta tolong deh untuk di like, share, dan subscribe jika memang diperlukan. Tapi kalau misalkan tidak juga tidak apa-apa sih, gitu ya. Saya berharap kalau misalkan kalian mau like, share, dan subscribe itu memberikan semangat pada Pak Wid untuk bisa berbagi lagi tentang materi lainnya di nanti, begitu ya. Alright, let's talk about models today. What are they and how to use it? Modal itu apa toh? Modal is a type of auxiliary or helping verb that is used to express ability, possibility, permission, or obligation. Jadi, sebuah modal itu sebenarnya seperti kata kerja ya, yang dalam bahasa Indonesia mungkin diterjemahkan sebagai kata kerja bantu. Dia memiliki kekhususan, tidak seperti kata kerja yang memiliki bentuk 1, 2, 3, dan bisa tampil dengan ing. Khusus untuk modal, mereka tetap seperti apa adanya, hanya punya bentuk past tense saja. Dan bentuk past tense-nya juga khusus. Begitu, right? Jadi, ability artinya kemampuan. Possibility kemungkinan. Permission is, ada yang tahu? Oke, good. Permission itu izin, jadi memperbolehkan gitu. Dan yang terakhir is obligation atau ya betul, kewajiban. Oke, and then here we go. What are modals? In English, we know that modals consist of can, may, must, shall, and also will. Jadi modals itu jenisnya ada banyak sebenarnya, tetapi yang akan kita pelajari sekarang yang present saja. Can itu memiliki arti dapat, bisa atau mampu. Kemudian may punya arti boleh. Must artinya harus. Sementara shall dan will itu memiliki arti yang sama, yaitu akan. But basically, shall is only used for I and we. Tetapi shall itu akan dipakai atau hanya bisa dipakai dengan subjek I dan we. Sementara will can be used for all subjects. Sementara will itu bisa dipakai untuk semua subjek. Right? Sampai di sini tahu ya? Oke, terima kasih. Let's go. Alright. This is how to make sentences by using modals. Anak-anak, dalam bahasa Inggris itu kita kan diminta untuk konsisten, begitu ya sebenarnya, kayak penjelasan Pak Wid yang dulu. Jika ada kata kerja maka gunakan kata kerja, tetapi jika tidak ada kata kerja gunakan be. Atau ketika simple present kemarin am, is, atau are. Kemudian kalau simple past tense kita gunakan apa? Oke, kita gunakan was atau were dengan pasangannya masing-masing begitu. But especially for models, aturannya agak berbeda. Jika kita menggunakan kata kerja, maka hanya boleh kata kerja ke satu saja yang dipakai. Dan jika tidak ada kata kerjanya, maka kita harus menggunakan be. Ya, munculnya hanya be saja. Okay, here are some examples. Like Andy can climb the big tree easily. Andy, can itu artinya apa tadi? Dapat, boleh, bisa juga. Jadi Andy bisa memanjat pohon besar itu dengan mudah. Right. Jadi kata kerja, karena ada kata kerja maka harus digunakan kata kerjanya. Beda dengan yang contoh kedua, they may be sick. Mereka
Nah, sakit itu kan bukan kata kerja, maka kita harus memberikan kata be setelah may. May be sick, artinya adalah mungkin sakit. And then, untuk kalimat berikutnya, ada contoh, we must wash our clothes twice a week. Kita harus mencuci baju kita 2 kali seminggu. Right? Karena ada kata kerja, kita gunakan kata kerja kesatunya ya. And then for the next example, I shall buy some rabbits next Sunday. Saya akan membeli beberapa kelinci hari Minggu mendatang. And then the last, di sini ada contoh lagi yang tidak ada kata kerjanya, maka kita gunakan be. Shiva will be here next week. Shiva akan di sini minggu depan. Karena di sini, di sana itu keterangan tempat ya, seperti kalian ingat kemarin. Maka ketika tidak ada kata kerja harus pakai be. Right. Up to this stage, can you understand easily? Okay, good. And then we can continue with the next slide. Here are some characteristics of modal verbs. Ada beberapa ciri-ciri dari kata kerja yang menggunakan modal ya. Modal itu unik because they never change their form. Karena mereka, modal yang kita pakai itu tidak akan pernah berubah bentuknya. Yes. And then you cannot add s, ed, or ing. Jadi di modal itu nggak boleh dikasih tambahan s, ed, atau ing. Juga di kata kerja yang mengikutinya. Pokoknya harus kata kerja asli gitu ya. Here are some examples. Like, she can sing well. Dia dapat bernyanyi dengan baik. Maka itu betul. Tapi contoh yang kedua salah. She can sing well. Tidak boleh karena aturannya bahwa modal itu tidak boleh ditambahkan apapun. Begitu juga ketika kata kerja di belakang modal ditambahkan dengan tambahan s, es, ed, atau ing pun tidak boleh. Sehingga she can sing well juga incorrect. Salah. Begitu ya. Okay, right. The next example. Modal itu are always followed by an infinitive without to, or in English it is called bare infinitive. Jadi kata kerja yang mengikutinya memang harus kata kerja satu asli, ya tidak boleh ada tambahan-tambahan lain. For example, like Vera must write a letter. Itu betul, karena setelah must harus kata kerja asli, tidak boleh ditambah itu. Sehingga contoh Vera must to write letter itu incorrect atau tidak benar, salah. Bagaimana? Sampai di sini penjelasannya bisa dipahami ya. Oke. Nah, kadang-kadang modal juga dipakai untuk mengindikasikan kemampuan, kemudian memungkinkan atau memberikan izin kepada orang lain, ya, atau juga mungkin sebuah kewajiban. Ya, here are some examples that I wrote for you to be the examples. Like, you must be sad if you can't go to school. Dalam hal ini, karena sad itu bukan kata kerja, sehingga harus diberikan be. Sad itu artinya ya sedih, sehingga karena bukan kata kerja harus digunakan be. You must be sad if you can't go to school. Di sini kita tidak mengartikan kamu harus sedih gitu ya, tetapi kamu pasti sedih jika kamu tidak bisa pergi ke sekolah. Class, let me tell you, anak-anak saya beritahu ya bahwa sometimes in English we cannot translate literally. Kadang-kadang kita tidak bisa mengartikan satu kata itu artinya hanya satu itu saja, tidak. Karena kadang-kadang arti itu bisa berubah atau menyesuaikan dengan konteks kalimatnya. Ya, the second example, that she can swim in the river. Dia bisa berenang di sungai. Nah, karena kita menggunakan kata kerja, maka tidak boleh pakai be. Kalimat berikutnya, they will clean the classroom. Do you understand with the meaning of the sentence? Okay, good. Bahwa mereka akan membersihkan ruang kelas. The last, my uncle may be awkward to climb the tree because he is fat. Nah, sama dengan yang contoh di atas tadi yang tidak ada kata kerja. Awkward itu artinya kaku, kikuk.
tidak luwes, tidak pinter begitu. Sehingga karena ini bukan kata kerja tapi kata sifat, maka kita harus menggunakan be di depannya. Sehingga kalau kalimat ini diartikan, paman saya mungkin kagok, kikuk atau tidak luwes, tidak pinter memanjat pohon itu karena dia gemuk. Oke, right? Oke, sebelum kita lanjut, Pak Wid pengen bertanya lagi bahwa sampai di sini saya berharap kamu bisa memahami penjelasan saya. Agak dipercepat karena memang harus durasinya jangan panjang-panjang begitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada hal yang harus selalu diingat anak-anak bahwa untuk kalimat-kalimat negatif kita hanya menambahkan not saja setelah modal. Jadi setelah modal baru tambahkan not. Kita tidak belajar bagaimana menyingkat dulu. Nanti di lain kesempatan kita akan singgung gitu untuk menyingkat modal sedang ditambahkan not. Yang kedua, for interrogative sentence, we put modals at the first of the sentence. Untuk kalimat tanya, kita tempatkan modalnya di awal kalimat. And then the third, only verb one is used in the sentences using modals. Jadi hanya kata kerja pertama yang dipakai dalam kalimat-kalimat yang menggunakan modal. Like the first, Susan can drive the car fast. Susan dapat menyetir mobil itu dengan cepat. And then the second, Susan cannot drive the car fast. Nah, seperti tadi, aturannya bahwa untuk kalimat-kalimat negatif, tambahkan not saja setelah modal. Karena ini modalnya pakai can, maka kalian hanya menambahkan can saja dalam kalimat itu. Sementara untuk jadi kalimat tanya, can Susan drive the car fast? Kita tempatkan can di awal kalimat, ya. Oke, contoh yang kedua. We must finish the homework today. Kita harus menyelesaikan PR itu hari ini. Untuk jadi kalimat negatif, kita hanya menambahkan not saja setelah modal. Untuk jadi kalimat tanya, must harus ada di awal kalimat. And don't forget that we must put question mark. Jadi kita tempatkan tanda tanya di akhir kalimat tanya ya, biar intonasinya tepat. Karena akan jadi berbeda ketika tidak ada tanda tanya nanti intonasinya. Oke, right? Let's get to know more. The next slide. Nah, ini pun sama. Ketika tidak ada kata kerja pakai be ditambahkan, tapi ketika ada kata kerja cukup kata kerja asli aja yang dipakai. They will eat the stale food. Aduh, ini mengerikan tapi ceritanya ya. Karena artinya mereka and then akan makan the stale food. Stale itu artinya basi, makanan basi itu. Nah, semoga saja tidak. Ini hanya sekedar contoh cerita saja. And then for the negative, they will not eat the stale food. Mereka tidak akan makan makanan basi itu. Nah, untuk kalimat tanya, will they? Maaf, ini will-nya harusnya sekali saja ya. Jadi will-nya sekali saja, bukan dua ini. Ini salah tulis nanti dibenahin. Will they eat the stale food? Akankah mereka makan makanan basi itu? Oke. Kalian punya tugas untuk membuat kalimat-kalimat berikut ini ke dalam bahasa Inggris. Jadi, you have to translate the following sentences into English correctly. Berdasarkan penjelasan Pak Wid yang di depan tadi, bisa kalian buat kalimat-kalimat ini yang hanya 5 saja, terjemahkan dalam bahasa Inggris yang benar. Begitu ya. Oke. Kiranya singkat saja yang bisa Pak Wid sampaikan. Apa yang sedikit bisa sampaikan ini membawa manfaat untuk anak-anak semua ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita di lain hari, di lain kesempatan. Satu lagi, pokoknya jaga kesehatan. Insya Allah kita akan ketemu dalam pembelajaran di kelas kita yang jauh lebih menyenangkan ketika bisa ketemu bertatap muka. Have a nice day. Really hope that you will be safe and one day we can start our classes in a better condition. Right? Have a nice day. See you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.